Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan UTS Functional Programming Dataset 3. Jadi kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Ilham Hibatul Wafi dengan NIM 212410103. Kemudian Bayinatun Nasiroh dengan NIM 21241010307. Lalu Angelia Margareta dengan NIM 2124101030046 dan saya sendiri Amru Robi Ajibat dengan NIM 2124101030072. Jadi kami akan mempresentasikan penerapan prinsip fungsional programming pada dataset. Dataset yang perlu kelompok kami kerjakan yaitu dataset 3, performa siswa 8 kolom. Dengan link seperti yang tertera. Ya, itu adalah dataset yang harus kami kerjakan. Dataset ini berisi beberapa row atau baris. Setiap baris terdapat beberapa kolom. Dataset dapat dikonversi ke dalam array menggunakan library khusus atau dapat ditulis manual dengan minimal jumlah baris adalah 10. Sehingga diperoleh data berupa array of dictionary, di mana array merupakan baris-baris pada dataset, dan dictionary merupakan kolom-kolom pada setiap barisnya. Dengan key untuk dictionary menyesuaikan dengan header pada kolom yang bersesuaian. Untuk data pada dataset 3, performa siswa yang sudah dalam bentuk CSV ada di link berikut. Maksud kami ini TXT ya, dalam bentuk TXT. Nah, itu adalah data CSV yang sudah kami ubah ke dalam bentuk TXT. Kemudian ini adalah tampilan dari source code program kelompok kami. Selanjutnya ada hasil running program dari source code tersebut. Ini adalah hasil running dari program source code tersebut. Data di atas merupakan beberapa dataset akan menampilkan data-datanya ketika program dijalankan. Namun di sini untuk tampilan datanya tidak dalam bentuk tabel karena kami hanya menerapkan program untuk membaca filenya saja sesuai dengan code program pada line kelima. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutannya yaitu apa yang harus kami kerjakan pada tugas kali ini. Yang pertama itu tiap-tiap kelompok akan menerapkan prinsip functional programming dengan menggunakan function built-in seperti map, filter, sorted, dan lain sebagainya, atau dapat menggunakan function buatannya sendiri. Jadi kami di sini menggunakan function built-in, map, filter, dan sorted. Kemudian jika menggunakan function built-in, maka parameter yang berjenis function itu harus disupply dengan lambda function. Kemudian eh, jika menggunakan function built-in sendiri itu yang pertama function tersebut tidak boleh ada flow control seperti if, for, while, dan lain sebagainya. Kemudian sebuah function itu juga harus memiliki satu tujuan. Sama seperti tujuannya yaitu map, filter, dan juga eh, nama dari function itu harus menggambarkan maksud dari function tersebut. Kemudian operasi-operasi yang dilakukan terhadap dataset itu bersifat bebas, namun ada sebuah makna. Jadi misalnya ada eh, data kolom X bertipe integer, contohnya seperti ini, ada lambda X itu item ke dan lain sebagainya itu tidak bermakna. Jadi harus memiliki makna seperti contoh yang kedua yaitu lambda X anak if
X, dan seterusnya, yaitu memiliki makna. Kemudian yang C itu operasi yang dilakukan itu dengan function built-in atau buatan sendiri itu adalah sebuah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Kemudian maksudnya itu dilakukan berbagai macam kombinasi function atau output dari function X menjadi input untuk function Y. Seperti itu. Dan lain sebagainya untuk menghasilkan suatu data yang baru dan memiliki makna yang lebih dibandingkan kondisi data set. Kemudian seperti apa function-function yang akan dijelaskan itu bisa dijelaskan oleh Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini sebelumnya pada program yang dibuat ini kita perlu menerapkan prinsip dari functional programming pada dataset, di mana untuk datasetnya ini masih dalam bentuk CSV. Jadi kita perlu merubahnya ke dalam bentuk list terlebih dahulu supaya dapat lebih mudah dalam pengimplementasiannya nanti. Nah, di sini langkah pertama yaitu pada line pertama yaitu mengimportkan CSV supaya data bentuk CSV ini dapat dipindahkan ke dalam suatu list. Kemudian di sini pada line ketiga kita membuat list kosong dengan nama bebas. Di sini kami memberi nama dataset. Selanjutnya pada line kelima, di sini untuk membaca data dalam CSV, yaitu dengan perintah awal with open exam.csv, r as file. Nah, kemudian pada line ke-6, CSV reader sama dengan csv.reader file, ini akan membuat program membaca file CSV tersebut. Nah, selanjutnya ada borrow in CSV Reader yang di dalamnya terdapat sebuah elemen atau fungsi yaitu untuk menghitung AVG atau average, di mana nantinya akan menghitung rata-rata pada row atau baris, sehingga dapat mempermudah dalam penambahan dataset dan dapat menampilkan data pada datasetnya nanti. Nah, pada dataset ini sebelumnya hanya ada gender, race atau ethnicity, parental level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score, writing score. Nah, di sini nantinya kita perlu menambahkan average atau rata-rata sehingga dibuatlah fungsi atau elemen yang bernama AVG ini pada line ke-8 dengan rumus yaitu integer row 5 ditambah integer row 6 ditambah integer row 7 kemudian dibagi 3 dan nanti akan menghasilkan nilai average atau rata-rata dari skor matematika ditambah skor membaca dan skor menulisnya. Nah, di sini mengapa untuk row atau baris ke-5, 6, dan 7-nya kita menggunakan integer karena pada data math score, reading score, dan writing score-nya ini dalam CSV masih berbentuk string. Nah, jadi kita di sini perlu mengubahnya ke dalam integer terlebih dahulu supaya mempermudah dalam proses menghitungnya nanti. Nah, kemudian pada line ke 9, nah di sini ada suatu kondisi di mana if, jadi jika nilai AVG-nya kurang dari 70, maka map akan mengeprint tulisan di bawah KKM. Nah, kemudian jika nilai AVG-nya lebih dari 70, maka map akan memprint tulisan aman. Selanjutnya pada line ke-14, ini kita menambahkan data pada dataset. Nah, untuk urutannya sama seperti data aslinya, yaitu pada baris indeks ke-0 adalah gender, kemudian pada baris indeks ke-1 adalah race atau ethnicity, terus pada baris indeks ke-2 adalah parental level of education, baris indeks ke-3 lunch, baris indeks ke-4 test preparation course, kemudian pada indeks ke-5 math score, 6 reading score,
dan pada baris indeks ke-7 adalah waiting score. Nah, di sini selanjutnya barulah kita menambahkan row atau baris baru, yaitu nilai dari hasil penghitungan AVG yang dari rumus sebelumnya, yang dimasukkan ke dalam baris indeks ke-8. Nah, selanjutnya pada indeks ke-9 ini nantinya akan menampilkan deskripsi di mana dari hasil map data. Jadi deskripsi dari map data yaitu di bawah KKM atau aman. Nah, untuk penjelasan dari hasil map, filter, dan sorted-nya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin, mohon maaf sebelumnya saya akan menampilkan dari data setnya setelah ditambahkan nilai AVG-nya. Oke, Nah, selanjutnya. nantinya datanya akan menjadi seperti berikut ini. Jadi pada data awalnya yang hanya bertuliskan 7 baris kolom, nah di sini ditambahkan baris baru yaitu dari nilai AVG-nya dan juga deskripsi dari map itu sendiri. Nah, seperti ini. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan dari map akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah fungsi map. Fungsi map ini, nah, mungkin bisa dikembalikan ke codingannya. Jadi adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan iterasi objek dalam suatu array atau biasa disebut dengan pemetaan data. Di mana dalam code ini menampilkan data, jika data nilai rata-rata di bawah 70, maka akan menampilkan keterangan bertuliskan di bawah KKM. Namun jika nilai rata-ratanya atau average-nya berada di atas 70, maka akan muncul keterangan bertuliskan aman. Di dalam code kami terdapat variabel dengan nama map data. Kemudian akan mengambil data list dari dataset yang telah ada. Kemudian function menerapkan fungsi lambda x dengan kondisi di mana x yang merupakan value atau average jika kurang dari 70, maka akan melakukan print tulisan di bawah KKM. Dan jika x lebih dari 70, maka akan melakukan print tulisan aman. Mungkin programnya bisa di-run. Nah, jadi saat program di-run, maka akan menampilkan deskripsi setiap average yang ada pada dataset secara berurutan sesuai dengan data. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi filter. Pada fungsi filter sendiri, yakni fungsi yang digunakan untuk menyaring atau memfilter tentang data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada kode tersebut adalah cara untuk menampilkan data di mana memiliki nilai average atau rata-rata lebih besar dari 70. Nilai average ini adalah data row atau baris baru yang sebelumnya telah ditambahkan pada dataset. Langkah pertama yaitu kita buat variabel yaitu variabel filter data yang kemudian mengambil data list dari dataset yang telah ada atau telah di-append sebelumnya atau yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian kita menerapkan built-in fungsi filter pada lambda dengan lambda x
average lebih dari 70. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di-run terlebih dahulu programnya. Nah, ketika fungsi filter dijalankan, maka program akan merun yang akan menampilkan data-data yang hanya memiliki nilai average lebih dari 70 saja pada dataset tersebut. Nah, pada kode run tersebut, nilai grup B akan menampilkan average yang mana nilai tersebut memiliki nilai lebih dari 70, yakni average dari grup B yakni 74,3. Sedangkan nilai dari grup yang tidak memiliki average di atas lebih dari 70, maka tidak akan di-print dari program tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang function yaitu sorted. Jadi function sorted ini adalah sebuah function yang digunakan buat mengurutkan data yang sudah kami buat tadi. Jadi buat urutannya sendiri itu nanti di sini kita akan ditampilkan dengan urutan data yang memiliki average atau rata-rata yang terkecil. Jadi eh, yang pertama-tama kita buat itu kita membuat variabel dengan nama bebas. Jadi kami di sini membuat variabel dengan nama sorted data. Kemudian akan mengambil data dengan function sorted itu pada lambda dengan fungsi a lambda x average. Jadi mungkin bisa kalau jelasnya bisa di nah di sini sudah tertampil ketika dataset tersebut menggunakan function sorted, jadi akan diurutkan dari data yang memiliki nilai average yang terkecil. Jadi yang pertama itu terkecil di sini 55,8 itu, kemudian terus sampai terbesar bawah sendiri 100 kalau nggak salah. Nah yang seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kurang-kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.